kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah, dan pembiayaan aparatur negara, serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia, itu semua bersumber dari dana APBN. Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Ya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar Rp2.233 triliun, yang terdiri dari Rp1.865 triliun dari penerimaan pajak, Rp367 triliun dari penerimaan negara bukan pajak, dan Rp0,5 triliun dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi, sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan Bea Matrai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan biaya penanganan pandemi COVID-19 rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan ketapel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak.
pagi. Kamu milih ya? Iya. Boleh aku ramal? Aku ramal, kamu dan kaki gak pernah bayar pajak ya? Ngapain bang? Suntik pajak bang? Alas soal pajak, bayar pajak dulu dong bang. Bentar ini. Dilan! Weh, dari mana bang? Biasa lah, baru balik kerja. Pesan. Ayo, baksonya enak? Enak. Oh ya. Bude, baksonya sate bude. Beran ngomong-ngomong kok udah bayar pajak belum? Aku belum bayar pajak sih. Ngapain coba bayar pajak? Baik beli rokok. Halah yang kok hisap tuh tiap hari itu tuh ada pajaknya cukai. Dia tuh tak salah aku tuh Pemda tingkat 1 loh. Cukai rokok adalah pungutan negara atas rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, dan rokok daun berdasar harga jual rokok. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017, Pasal 1 dan Pasal 4 tentang cukai. Oh, memang gimana sih cara bayar pajak itu? Masa anak muda aja nggak tahu pembayaran pajak itu bisa dilakukan dengan cara online banking melalui teller ataupun kantor pos, bahkan bisa melalui pajakku. PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jenis pekerjaan apa sih yang termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 21? Pekerjaan yang termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 21 yang pertama adalah pegawai, yang kedua pegawai negeri sipil, yang ketiga adalah tenaga lepas, yang keempat pegawai tetap, yang kelima pegawai dengan status WIP PLN atau wajib pajak luar negeri, yang keenam pejabat negara, yang ketujuh penerima upah, yang kedelapan penerima pensiun, dan yang kesembilan adalah penerima honorium. Siapa-siapa aja sih yang menjadi pemotong pajak PPh pasal 21? Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan atau unit. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah. 3. Dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan. 4. Orang pribadi. 5. Penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, serta lembaga lainnya yang membayar honorarium, hadiah, maupun penghargaan. Bude, makasih Bude. Makasih Bude. Halo? Bisa bicara dengan Mile ya? Ya, dengan saya Midaya. Aku Dilan. Ya, kenapa Jinan? Kamu udah bayar pajak? Oh belum sempat bayar pajak ini. Jangan lupa bayar pajak ya, dendanya berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Udah dulu ya Mile ya. Iya. Lan, kamu sebelah udah ready tuh. Satu, dua, tiga. Ya. Makasih Bude.